para pelatih, konsultan maupun teman-teman tim Monep. Sebelum kami menyampaikan apa-apa yang akan menjadi agenda kita pada hari ini, khususnya untuk kepada para pelatih, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ketua Tim Monep, Tim Monitoring Evaluasi KONI Kalimantan Timur, untuk memberikan arahan, masukan, juga mungkin sekaligus evaluasi kepada cabur yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat menjadi acuan kita semua untuk bisa berbuat lebih baik lagi dalam rangka menghadapi PON Papua tahun 2021 yang akan datang. Kepada Bapak Haji Srewa, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari semua pelatih beberapa cabur, kami mewakili KONI Kaltim, dalam hal ini Bimpres maupun Tim Monep, mengucapkan kepada saudara-saudara terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran pada virtual kali ini. Mudah-mudahan teman-teman, khusus atlet maupun pelatih yang aktif untuk antisipasi PON 2021 di Papua. Sekali lagi, teman-teman pelatih, sekalipun keadaan kita demikian, dengan adanya Monep, tetap menjaga semangat latihan. Sekali lagi, hidup Kaltim. Lebih lanjut, atas perhatian teman-teman untuk partisipasi kali ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Untuk ke depan, hendaknya ditingkatkan komunikasi dengan Bimpres maupun Tim Monep, dalam hal ini ya apa yang aktif dari KONI untuk kerjasama dengan semua cabang olahraga yang lolos PON. Saya harapkan semangat tetap dijaga agar kita bisa menjaga prestasi kita di Papua nanti. Sekali lagi, harus dijaga prestasi yang sudah di tangan, jangan sampai gara-gara keadaan demikian terbuang dari 5 besar. Harapan saya, semoga teman-teman antusias dan antisipasi semua keadaan yang menimpa kita. Lebih lanjut, harus menjaga dan tingkatkan semangat juang. Sekali lagi, mudah-mudahan atlet Kalimantan Timur yang lolos PON pada saat ini dengan semua pelatih yang ada dapat mempertahankan prestasi kita yang telah kita capai selama ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan berikutnya akan kita virtual lagi. Semoga lebih antusias ke depan untuk tetap menjaga kondisi yang telah ada pada kita. Saya kira dari saya sebagai pengantar, sekali lagi, mudah-mudahan perhatian teman-teman para pelatih, khususnya para pelatih. Mungkin 1-2 hari ini kita masih berhadapan dengan pelatih. Ke depan pada tanggal 20-an akan kita langsung cabur dan para atlet yang aktif. Jadi dimohon sekali lagi bahwa teman-teman pelatih harus menyampaikan atletnya bahwa tetap aktif dan menjaga kondisi untuk tetap latihan dan menjaga prestasi yang sudah di tangan. Saya kira cukup sekian dari saya selaku Ketua Tim Monep, selaku pengantar. Saya ucapkan terima kasih semua atas perhatian saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ajis selaku Ketua Timonep. Untuk selanjutnya ada tambahan dari Wakil Sekretaris Timonep kepada Bapak Sugeng Mohdar, kami persilahkan. Terima kasih, host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Timonep dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, para pelatih dimanapun saudara berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam rangka kunjungan virtual kali ini, di mana kita ketahui semasa pandemi ini kita susah untuk ketemu langsung. Dengan media ini mudah-mudahan kita bisa saling berkomunikasi untuk meningkatkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sudah barang tentu selama ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kita, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami selaku Timonep, khusus para pelatih. Yang pertama adalah walaupun masing-masing atlet latihan di tempat masing-masing, sudah barang tentu koordinasi, pengawasan, komunikasi ini tetap harus diperhatikan oleh para pelatih. Karena ada beberapa pelatih memang yang ada antusias menyampaikan dokumentasinya, ada yang tidak. Ini menjadi catatan khusus buat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pelaporan. Diharapkan setiap pelatih tetap memberikan program kepada atletnya yang nantinya dilaksanakan oleh atlet masing-masing. Tetapi tetap diawasin, karena ini menjadi bahan pelatih untuk melaporkan setiap akhir bulan, di mana tanggal 26 kami sudah harus menerima laporan yang disampaikan ke Bimpres, tujukan ke konsultan, tembuskan ke Monep, agar hak-hak para atlet dan pelatih ini bisa segera terrealisasi. Tanpa laporan, hal ini akan sulit untuk mendapatkan haknya. Yang ketiga, ada beberapa cabur yang sampai dengan saat ini masih mengalami kendala dalam hal membuat laporan. Untuk itu segera berkomunikasi, baik itu ke Monep maupun ke konsultan. Karena apabila ada di Samarinda, silahkan datang ke Monep untuk berkonsultasi langsung, bagaimana untuk bisa menyelesaikan laporannya. Kita akan siap membantu dalam rangka suksesnya kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman pelatih kepada para atletnya. Kami sudah menerima beberapa hal kendala yang dihadapi oleh para pelatih di lapangan, khususnya alat pendukung latihan, terutama lapangan, peralatan yang mudah aus atau habis. Sudah barang tentu tolong dikoordinasikan dengan Pengprovnya, dan Pengprovnya nanti bisa berkomunikasi dengan KONI agar kendala-kendala ini bisa diatasi dengan segera. Jangan sampai ini menjadi halangan buat pelatih maupun atlet untuk berlatih, agar nanti performa atlet tetap terjaga. Yang tidak kalah penting adalah di masa pandemi ini tetap jaga dan laksanakan protokol kesehatan. Jangan nanti berlatih tanpa menerapkan yang sudah disiapkan atau disarankan. Jaga diri masing-masing, tetap waspada, tetap semangat, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kita tidak tahu apalagi yang tidak bergejala, dan ini daerah-daerah lain banyak atlet yang tertular. Jangan sampai atlet kita tertular. Kalau sudah tertular ini pasti akan susah dan pasti akan drop. Untuk itu lebih baik kita menjaga dan waspada. Hal-hal lain sambil berjalan, ketika ada kesulitan dalam hal pelaporan dan lain sebagainya, bisa berkomunikasi dengan Timonep
sesuai dengan cabur masing-masing. Saya rasa demikian tambahan dari kami, dari Timonep. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator A, koordinator B ada yang mau sampaikan? Lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng, Pak Haji juga. Yang pertama tadi beliau memberikan motivasi khusus kepada Pak Haji untuk tetap kita selalu semangat. Kemudian Pak Sugeng banyak mengingatkan tentang latihan tetap bisa berjalan walaupun dalam masa pandemi COVID-19, tentu dengan selalu kita menerapkan protokol kesehatan. Dan saya yakin teman-teman pelatih sebagian besar sudah menerapkan itu, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena bagaimanapun tentu kemungkinan itu bisa terjadi, apalagi 2 hari terakhir kita membaca di media ada 19 atlet gulat Kalimantan Selatan 10 itu terkonfirmasi positif COVID-19. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di daerah kita, di Kalimantan Timur tercinta, dan saya yakin teman-teman pelatih juga akan memproteksi atletnya dengan baik. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, kita masuk agenda kedua. Saya mohon untuk teman-teman pelatih bisa berkomunikasi langsung dengan kami. Yang pertama dari Papsi, tolong dibuka audionya. Apakah ketiganya hadir ini dari baik angkat besi, angkat berat maupun binaraga? Silakan siapa nanti yang ingin menyampaikan. Papsi hadir? Hadir. Ya, baik Mas Santo. Kami ingin bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab supaya teman-teman Monep mendengar dan juga konsultan. Yang pertama, apakah atlet Papsi yang masuk dalam desentralisasi semua dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan bugar. Alhamdulillah. Kemudian apakah atlet semua tetap berlatih setiap hari? Alhamdulillah latihan setiap hari Pak. Tadi baru selesai kita 12:30 tadi. Alhamdulillah. Terus mohon diinformasikan atlet-atlet tersebut apakah semua berlatih di Samarinda atau tersebar di beberapa daerah di Kaltim? Tolong disampaikan. Ada latihan di Samarinda, yang di zona medali ada 3 orang yang di latihan di Samarinda, 1 orang di Tarakan atas nama Margaret. Sedangkan yang peringkat 4-5 latihan di Samarinda dan 1 di Jambi. Berarti ada 3 di Samarinda, 1 di Tarakan ya? Ya. Ada 4 atlet. Oke. Ya. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk memberikan masukan, karena ini hanya sesi tanya jawab 3 tadi. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa diketik sambil diketik, jadi sehingga tidak kehilangan momen kita, ataupun ada nanti waktu yang tidak tersampaikan atau sempat. Yang kedua dari Panahan. Pertanyaan sama, tolong dijawab kalau sudah menyimak tadi, Mas siapa nih? Mas Ali Sabana. 3 pertanyaan saya, apakah semua atlet Panahan dalam keadaan sehat walafiat? Apakah semua atlet tetap berlatih sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai atlet? Yang ketiga, tolong disampaikan atlet yang masuk desentralisasi mandiri berlatih di mana dalam wilayah Kalimantan Timur atau di luar Kalimantan Timur. Silakan Pak atau Bang Ali Sabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atlet kami kesemuanya berada dalam keadaan sehat. Untuk saat ini atlet kami berlatih terpecah jadi 3 daerah. Ada yang di Samarinda, seperti di belakang ini. Ada yang di Kukar. Di Samarinda berapa orang, Mas? Tolong di... Ada yang di Kutim. 3 orang. Samarinda berapa orang? Samarinda 3 orang. Ya, Kukar? Di Kukar berlatih ada 2 orang. Ya, Kutim?
Kutim ada 2 orang, Oke. di Balikpapan ada 2 orang. Berarti jumlahnya 9. Iya, siap. Oke. Ya, terima kasih Mas Ali Sabana dari Panahan. Siap. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bang Kosim dari Cabur Layar. Silakan Pak Kosim Nurseha yang mungkin berada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari Cabur Layar, untuk saat ini kami terus berlatih dan setiap melakukan kegiatan latihan kami selalu menerapkan protokol kesehatan. Oke. Semua dalam keadaan Oke, sehat sejauh walafiat. ini, alhamdulillah semua atlet kami dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian latihan Di Kampung Tanjung Batu, semua terpusat Kecamatan ya. Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Pak. Oke. Ya, terpusat. Ya, baik Pak Kosim, makasih. Standby Pak Kosim, kalau ada apa-apa yang ingin disampaikan silakan di chat di monitor ada terlihat itu. Atletik ada hadir? Pelatih atletik? Belum ada ya? Kalau gitu lanjut. Selam. Selam hadir? Nggak ada. Dayung? Ada? Dayung. Gunawan. Dayung Pak Bang Gunawan? Bisa dibuka audionya, Mas? Termasuk video apa visualnya yaitu. Silakan Bang Gunawan menyampaikan apa yang kami pertanyakan sama dengan cabur sebelumnya. Apakah atlet dayung sehat semua, termasuk pelatihnya juga, termasuk tim monepnya yang ada di Banten? Juga apakah tetap latihan dan berlatih di mana atlet dayung tersebut semuanya, masing-masing atau bagaimana? Silakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kami saat ini alhamdulillah Pak, semuanya sehat. Semua dari atlet, pelatih, serta ofisialnya alhamdulillah selalu menjaga Pak. Untuk atlet yang berlatih, mereka tetap berlatih, tetapi terbagi. Yang dari Kukar itu 11. Yang dari Kukar. 11 ya? 11. Dari Pasir itu 3. Pasir 3. Balikpapan 2, Kukar 5, dan PPU 1, Pak. Tolong di pelan-pelan Pak, Balikpapan 2. Balikpapan 2, Kubar 5, dan PPU 1. Jumlahnya berapa nih? Ya. Tadi Kukar 11. 22, Pak. Coba pelan-pelan ya. Tadi Kukar berapa? 11 ya? Pasir 3, Balikpapan 2, baru 16. Ya, Kubar. Oh, Kubar. Kubar berapa? 5. 5. Hitungan. Kurang 1. Ya, PPU, Pak. Oke. Semua berlatih ya, Pak Gunawan ya. Ya, Pak. Oke, terima Alhamdulillah kasih Pak mereka Gunawan. Terima Pak, kasih izin, Pak. informasinya. Ya, izin, Pak. ya lanjut kalau ada apa? Pak, izin untuk ini tinju nggak bisa masuk Pak pelatihnya. Jadi kalau seandainya giliran tinju nanti
Ini aja, posisi aja. Ya, sudah kami lihat itu pelatih tinju ada di samping Bapak itu. Pelatih tinju. Pelatih tinju. Bagus juga daripada enggak sama sekali kan. Yang penting hadir pelatih tinju ya kan gitu. Mau bergabung atau bagaimana silakan. Terima kasih. Bagi dua Tunggu giliran ya Pak Rudia tinju. Kemudian lanjut cabang olahraga judo. Wah, ini dayung dengan judo kayaknya kompak ini ya tim unitnya. Judo. Siapa? Ada. Mana Bang Adian? Siap. Oh, ini. Siap. Ya, Assalamualaikum. Sekali Bang, buka baju. Iya, ya. Melaporkan, Bang. Apa kabar ini Bang Adian? Halo. Baik. Ya, Dengan pertanyaan segala kami tadi keterbatasannya, apakah atlet judo semua sudah sehat dilaksanakan. walafiat? Alhamdulillah. Prosedur sudah disampaikan, saran-saran juga sudah dilaksanakan. Unit latihan dalam 1 minggu 6 kali saja. Kalau teknik itu pagi itu pun body, nggak kontak body. Mereka hanya sudo sama karet. Kemudian untuk yang fisik bisa sore. Kemudian untuk tes, mohon maaf, kita selalu melaksanakan setiap bulannya. Setiap bulannya kita laksanakan tes. Memang ada beberapa yang ingin saya tanyakan langsung kepada Bapak, terutama kepada Bapak Pembina, karena khusus untuk tes, salah satunya untuk plank. Saya sudah berusaha juga karena ada naik. Planknya ya sekitar 2,5 menit lah. Namun dari sisi itu juga saya sempat membaca salah satu artikel yang dari karangan dari Kanada, Pak Prof, namanya juga tidak tahu. Konon katanya plank itu kalau terlalu lama itu sangat tidak bagus untuk punggung. Nah, ini nanti mohon penjelasan. Oke. Ya, Nanti akhirnya akan ada sesi saya coba kemarin mengenai berdasarkan saran Pak Luki juga Ya, agar ini monitor Pak Luki ya. siap. Ya, oke Bang Adian. Nanti mengenai baterai tes akan Siap. ada penjelasan langsung dari Bang Alphonse selaku Kabid Binpres. Juga pada hari ini kita dimonitor oleh Pak Luki dan Pak Dik-Dik. Nanti juga akan kita berikan kesempatan. Nah, tapi pertanyaan Siap. saya, cabur judo dari jumlah Siap. atlet yang masuk desen itu latihan di mana? Itu yang belum dijawab tadi. Apakah satu tempat di Kukar atau bagaimana? Hilang sinyalnya. Ya, saya sampaikan juga nih Bang, dua atlet itu berada di Kukar. Siap. Satu atlet berada di Jakarta. Beberapa hari kemarin ada dua bernama kita. 2 hari kemarin baru saja melaksanakan pernikahan di Balikpapan. Jadi dia pulang ke Balikpapan untuk melaksanakan pernikahan. Mungkin sebentar, tidak berapa lama lagi mungkin dia ke Jakarta lagi. Karena yang bersangkutan bertugas di Jakarta. Tapi selalu dalam monitoring, selalu kontak. Ya sesuai yang disarankan oleh bapak-bapak sekalian. Oke. Informasinya itu saja Bang. Ya, terima kasih Bang Adian untuk sementara ditahan dulu apa yang tadi disampaikan. Sudah tadi sempat dicatat oleh Pak Alphonse, nanti bisa didiskusikan langsung. Dan juga teman-teman yang lain nanti juga akan ada sesi tanya jawab untuk kita semua, sehingga tidak hanya kami yang memberikan informasi, tapi juga teman-teman mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, kendala dan sebagainya. Saya terima kasih Pak Adian. Lanjut ke biliar. Bang Agus Irhambia ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Pak Budi. Siap. Ya, alhamdulillah untuk atlet dan pelatih sehat walafiat. Untuk
atlet yang bertanding di PON nanti ada 5 orang. 4 orang latihannya di Samarinda dan 1 orang di Balikpapan. Latihannya rutin Bang ya, setiap hari ya? Iya Pak, cuma ada terkendala sedikit mengenai teknik karena kita kan di klub masing-masing di arena biliar, jadi karena prosedur COVID ini, karena ada perwali juga mengenai banyaknya orang di dalam satu ruangan, ya. Oh ya. Oke. Itu ada permasalahan di situ, terkadang di situ. Ya, baik, makasih Bang Agus. Siap. Selanjutnya kami persilakan bulu tangkis Mas Purwanto ya. Tadi ada monitor saya lihat. Silakan. Ada Bang Hendy juga ya. Silakan siapa yang menyampaikan sama dengan teman-teman cabur yang lain. Sebelumnya tadi pertanyaan kami tolong dijawab dulu. Silakan Pak Purka atau siapakah? Silakan teman-teman bulu tangkis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Mas Budi Irawan, Tony Kaltim, dan rekan-rekan dari Pintes. Saya menyampaikan untuk kondisi latihan atlet bulu tangkis, itu insya Allah kondisi mereka dalam keadaan sehat walafiat. Cuman ada satu atlet kita atas nama M. Nur Habibi. Kemarin dia terjadi insiden di Riau dan sekarang kondisinya insya Allah dia udah membaik. Dan untuk keberadaan atlet saya sampaikan untuk yang latihan di Samarinda itu ada 2, itu Surya dan Gus Piansah. Untuk Balikpapan itu yang latihan ada 4. Terus Karina Ria Hardianti, Noviani Talian Jelbowor, Haikal Afrijal, dan Brian Sidney Elohim. Yang untuk di Bontang ada 1 orang, yaitu Abdul Qadir Jelani. Yang di Kutim ada 1, Nur Habibi, Jakarta 1 orang, Eladin Kurniawan di Jakarta, dan di Jawa Tengah di Jarum ada Aldo. Jadi jumlahnya 10 ya. Kurang 1 berarti ini. 11 Pak, 11. 2 Samarinda, 4 Balikpapan. Yang 1 Kukar Nubita Uliani. Oke. Kukar Nubita Uliani. Ya, oke. Tetap latihan semua Mas Pur ya. Halo, putus. Iya. Semua tetap latihan ya. Pak Budi. Siap. Semua tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai atlet ya. Laporan lancar aja kan, laporan. Lancar, insya Allah lancar. Oke, ya. Makasih Mas Pur. Selanjutnya. Siap. Temannya Dayung, cabur tinju. Iya. Silakan pelatih tinju. Pertanyaan yang sama, tolong dijawab apakah semua atlet tinju sehat, tetap latihan, dan berlatih di mana? Tersebar atau di satu tempat? Silakan dijawab dulu Bang. Dari cabur tinju, silakan. Buka audionya tuh, jadi bukakan. Audionya dibuka Bang, kalau memang bisa tuh. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kondisi atlet tinju sampai tahap sekarang ini, alhamdulillah baik semua. Sehat semua, termasuk pelatihnya masih sehat, bugar-bugar. Tetap latihan ya. Posisi atlet latihan kita laksanakan setiap hari. Ya, mantap. Lanjut. Atlet latihan itu ya kita untuk atletnya ada terbagi latihannya, ada 2 orang untuk di Tenggarong, 1 orang di Makassar. Berarti ada 3 orang ya? Ya.
Ya, makasih teman cabur tinju. Tolong tetap standby sama Dayung ya. Nanti akan kita berikan kesempatan. Siap. Silakan Catur. Selanjutnya Catur. Nggak ada yang ikut? Dijumkan aja bisa nggak, Pak? Bisa nggak di Zoom? Baik, bisa ngomong kayak bisa sampai. Ini cabur catur langsung di tempat masalahnya. Jadi karena supaya sama dengan teman-teman, jadi harus duduk juga. Silakan Pak atau Kai untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catur ada putra 1, putri 4. Putra perorangan Petra, putri perorangan 3 Bergu. Semuanya sehat. Alhamdulillah pastinya sehat. Latihan kayak gimana? Latihan masing-masing di rumah. Maksudnya di Samarinda kah? Di mana kah? 1 di Samarinda. Ya. 1 di Semarang. 1 di Jakarta. 1 kalau tidak salah itu di Jogja. Daftar Gunung Tinggi. Kurang 1 kayak baru 4. 1 Samarinda, 1 Semarang. Jakarta lagi. Jakarta 2 berarti. Jakarta 2 ya? 1 Jakarta 2. 1 Samarinda, 1 Semarang, 2 Jakarta, 1 Jogja atau Tarakan. Oke. Semua latihan ya, kayak. Semua latihan. Ya, terima kasih Catur. Langsung di tempat, tapi tidak jadi masalah karena tetap berkomunikasi. Selanjutnya panjat tebing. Bang Hasbi tadi saya lihat ada monitor. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengaran saya? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kondisi atlet saat ini sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Kemudian masih berlatih sesuai dengan program yang direncanakan, yaitu kurang lebih 6 sesi selama 1 minggu. Setiap hari itu kecuali hari Minggu tidak latihan. Kemudian sebarannya ada di Balikpapan 7 orang. Oke. Kemudian di Bontang ada 2. Oke. Di Tenggarong itu ada 3. Di Samarinda ada 1. Berarti jumlahnya 11 orang, 13 orang. 13 lah, ya 13. Ya. Makasih Bang Hasbi. Kemudian lanjut aerosport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Fasi Kaltim. Ya, lanjut izin Pak. melaporkan atlet keseluruhan untuk Fasi ada 8 orang. 8 orang. Terdiri dari aero modeling, 3 atlet. Oke. 2 di Balikpapan, yang 1 di Jogja. Siap. Lanjut, Pak. Kemudian adalah kondisi hingga saat ini atlet sehat. Kemudian untuk latihan, terus terang kami hanya dilaksanakan di Selasa dan Jumat. Kemudian untuk teknis, terus terang belum bisa kami laksanakan karena tempat latihan yang biasa kita laksanakan di Green City, tempatnya masih tertutup untuk umum. Oke. Jadi untuk saat ini atlet kami khususnya di Balikpapan kebetulan mereka membuat satu tempat latihan tersendiri di belakang rumah dan sudah kami lihat kondisinya memang standar. Jadi untuk saat ini teknis mereka melaksanakan latihan mandiri di rumah. Oke. Terus mohon izin selanjutnya untuk atlet gantole itu ada 2 orang. 2 orang. Ya, yang 1 domisili Bandung,
kemudian yang satu Jogja. Dan kondisi saat ini sehat. Kemudian pelaksanaan latihan mereka juga saat ini juga melaksanakan latihan mandiri. Tempat latihannya sendiri mereka melaksanakan di Bandung dengan di Jogja, mandiri. Siap. Tetap hari-hari latihan atau Selasa Jumat aja, Pak? Gantole. Kalau untuk fisik mereka melaksanakan setiap hari, mohon izin. Oke, mantap. Untuk gantole. Ya. Kemudian untuk terjun payung ada 3 orang untuk atlet. Siap. 3 orang ini domisili Bandung. Kebetulan dari siap. Kebetulan dari anggota juga, anggota TNI AU. Semua latihan, Pak, tiap hari atau bagaimana yang terjun payung? Untuk yang terjun payung, ya, fisik atau bagaimana? Ya, kalau untuk pelaksanaan fisik, kalau mengikuti jadwal mereka Selasa dan Jumat, Pak. Okay. Selasa dan Jumat, siap. Untuk teknis, mereka akan berkumpul sendiri, melaksanakan latihan sendiri mereka memang. Menambah latihan secara kelompok nih, 3 orang nih, siap. Ya. Masih ada, Pak? Siap. Masih ada yang disampaikan? Siap. Untuk sementara itu bisa kami laporkan, mohon izin. Terima kasih Pak dari Eurosport. Mohon kami minta kerjasamanya Pak, para atlet. Alhamdulillah tetap latihan, walaupun mungkin ada yang Selasa Jumat, ada juga yang tiap hari. Tetapi yang tetap kita perlukan juga dokumentasi dari latihan tersebut. Kalau bisa tetap rutin mengirimkan kepada pelatih untuk kemudian menyampaikan kepada tim Monep masing-masing, gitu. Siap Pak, siap dilaksanakan. Ya. Terima kasih. Pertanyaan saya juga mudah-mudahan selalu bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan tim Monep. Bang Luhur Wicaksono. Siap Pak, dilaksanakan. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Lanjut menembak. Salam. Silakan Mbak Pita menembak. Selamat siang Bapak, selamat sore. Ya, sebelumnya sore. Mohon izin Pak. Sebelumnya mohon izin, Vina mewakili Mas Said yang saat ini sedang mengikuti pelatihan di Bandung Pak. Pelatihan manajemen strategis olahraga prestasi yang diadakan oleh Kemenpora di Bandung. Oke, mantap. Jadi saya mewakili. Ya. Lanjut. Saat ini atlet ada 4 Pak. Yang latihannya itu terpisah di 4 daerah, 1 di Sangatta, 1 di Bontang, 1 di Balikpapan, 1 di Jakarta, dan semuanya sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Tetap rajin latihan atau bagaimana? Atau hari-hari atau bagaimana, Mbak? Tidak setiap hari sih, Pak. Jadi mungkin lebih ke latihan fisik karena kami kendala di amunisi, Pak. Kembali lagi, amunisi jadi kendala, Pak, sama peralatan. Oke. Komunikasi dengan tim Monep berjalan dengan baik atau bagaimana? Lancar Pak, selama ini lancar. Tapi kenal ya dengan tim Monepnya ya? Siap. Siapa teman tim Monepnya? Mas Said ya Pak yang langsung ini. Oh gitu. Mohon izin Pak. Mas Said yang berarti langsung. belum sempat kenalan kalau gitu ya? Vina baru sekali Pak. Oke, ya sudah. Makasih Mbak, mohon maaf ini. Ada memang pertanyaan tambahan. Siap Bapak. Baik, terakhir mungkin, tapi saya lihat ada atletik nanti terakhir itu. Taekwondo dulu, Mbak Eni sudah sampai di mana tuh naik mobilnya tuh? Apa udah sampai di Talang Sari Regency? Tahu kita. Oh ya, siapa yang silakan ada 4 pelatih ya, silakan. Mbak Eni silakan atau yang lain mau tambahkan silakan. Terima kasih, selamat siang. Siang, Mbak. Salam bagi kita semua. Mungkin untuk taekwondo, saya akan melaporkan Hiro Putri dulu ya, karena kita kalau di taekwondo berbagi tugas. Untuk taekwondo Putri itu
Kayaknya ngebut nih ya, jadi anu gitu. Suaranya serak gitu. Oke, saya laporkan secara umum dulu ya. Siap. Total atlet taekwondo itu ada 16. Ya. Chirurgi putra ada 5. Chirurgi putri ada 5. Ya. Dan Pomse ada 6. Oke. Untuk chirurgi putri 1 orang pelatnas di Jakarta. Kemudian chirurgi putra itu ada 5. 2 atlet posisinya di Balikpapan, 1 atlet di Samboja, 1 atlet di Samarinda, dan 1 atlet di Kutai Kartanegara. Untuk chirurgi putri, Amponnya tukar juga, Mbak. ya. Untuk chirurgi putri, atletnya ada 5. Ya. Lanjut. Yang 1 pelatnas di Jakarta, kedua di Balikpapan, ketiga di Balikpapan, keempat di Bontang, dan kelima juga di Bontang. Untuk Pomse itu putra posisinya ada di Balikpapan, Puting, dan PPU. Dan untuk yang putri posisinya ada di Mohon maaf, Samarinda. Mbak, ini Pomse itu 6. Ada berapa yang di Balikpapan, ada berapa yang di PPU gitu maksudnya. Pomse ada 6, Balikpapan 1, PPU 2, Puting 1, dan Tarakan 1. Oke. Ada Kaltara ya, satu ya. Semua Ya, dalam tapi keadaan sehat walafiat ya. Ya, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, semuanya sehat walafiat. Dan tetap mohon latihan hari-hari atau bagaimana? Latihan dilaksanakan setiap hari. Mantap. Setiap hari latihan. Silakan ada Kemudian- tambahan mungkin yang lain, ada 4 itu cabur, ada 4 cabur, ada 4 pelatih taekwondo. Mungkin ada yang mau Mungkin nambahkan Mbak ini? Sabam Alfred mungkin mau nambahin, silakan. Ya, silakan. Mana Bang Alfred? Hah? Kenapa? Kampret mewakili siapa kampret? Monitor aja tuh, Pak monitor. Mana Bang Alfred? Tembak setelah nembak. Ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Atau cukup? Atau nanti sekalian sesi diskusi? Silakan Bang Alfred. Ya, terima kasih Pak Budi waktu dan kesempatannya, Mas Reni dan juga pelatih yang lain. Salam damai sejahtera bagi kita semua karena masih diberi kesempatan dan juga sehat walafiat dapat melakukan meeting Zoom pada sore hari ini. Iya. Udah kelihatan nih. Lanjut. Ya. Kelihatan. Baik. Untuk keadaan atlet taekwondo saat ini, Itu brewok, itu bukan masker ya, gitu. Salah paham juga teman-teman di sini. Iya, ini Dikira gara-gara COVID ini. Lanjut Bang Alfred, ini kayaknya sinyalnya ya. Di mana posisi beliau ini ya? Oh iya, Talang Sari. Halo, Bang Alfred Blegur. Kalau ada yang mau disampaikan, tidak tersampaikan melalui lisan, bisa melalui chat ya. Oke ya. Masih monitor Bang Alfred? Kalau tidak bisa, kita lanjut dulu karena saya ada pelatih atletik. Silakan itu Mbak Ferry. Dengan Selam juga hadir. Yang tadi belum sempat menyampaikan pertanyaan kami, apakah atletnya sehat walafiat? Yang kedua, apakah tetap latihan? Yang ketiga, dari jumlah atlet yang masuk Desen, itu latihan di mana saja? Silakan Mbak Ferry Sunapio. Tolong dibuka audionya dibuka, unmute. Jangan di-mute. Ya.
Bisa dibukakan tuh, Mas. Baik, selamat siang Pak. Salam sejahtera untuk kita semua ya Pak ya. Selamat siang. Ya. Untuk atletik sekarang 2 orang, posisi yang satu di Bandung dan yang satunya di Samarinda. Dan untuk yang di Samarinda atas nama Irma Handayani, latihannya sedikit kendala karena sampai sekarang stadionnya masih ikut lockdown juga Pak. Jadi sementara kita latihannya berpindah-pindah tempat, di mana ada celah kita di situ Pak. Tapi kebanyakan untuk Irma latihannya di kompleks di Talang Sari Pak. Oke. Sehat walafiat atau bagaimana? Puji Tuhan sehat Pak. Tetap latihan ya hari-hari ya? Iya, latihan. Terus komunikasi atlet dengan pelatih gimana? Karena saya dengar pelatih berada di NTT sekarang ya? Oh, saya di Samarinda Pak sekarang. Oh gitu. Yang NTT di siapa ya kemarin? Agak jauhan. Udah balik Pak. Saya Oke. udah balik. Kalau gitu di karantina dulu ya? Iya, saya sementara karantina dulu Pak. Ya sudah, makasih ya. Ya, Kasih dulu terima kasih, informasinya. Pak. Ya, terima kasih. Lanjut, Selam. Ya. Ada Selam? Selam, siap-siap. Mungkin Pak Bang Widodo angkat besi. Selam siapa Selam? Hah? Mana Pak Agus? Agus itu biliar itu Pak Agus Ramdi. Kalau tidak ada silakan Bang Haji Widodo angkat besi. Silakan dibuka dulu, dibuka audionya. Bang Haji Widodo. Videonya juga nggak aktif ya. Kalau tidak ada Binaraga, silakan. Mana Binaraga? Ya, baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengar informasi singkat dari masing-masing cabur atas apa yang kami sampaikan, nanti kita akan ada diskusi, tanya jawab, baik mengenai apa-apa perkembangan yang terjadi di masing-masing cabur, kendala dan sebagainya. Namun sebelumnya kami persilahkan mungkin Bang Alphonse Telung selaku Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kaltim untuk menyampaikan tentang persiapan pelaksanaan baterai fitness test untuk bulan ini. Dan mohon teman-teman dapat menyimak ini dengan baik karena baterai fitness test kita rencana juga akan kita laksanakan secara Zoom meeting dan kemungkinan bergabung beberapa cabur, jadi tidak hanya satu cabur yang akan dilaksanakan fitness test tersebut. Silakan Bang Alpon, mohon teman-teman menyimak ya, teman-teman pelatih, karena ini sangat penting dan nanti kita diskusikan apa yang disampaikan Bang Alpon, termasuk nanti kalaupun ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kemudian diinformasikan tentang hal-hal atau kendala seperti yang disampaikan tadi dari Yudo, Bang Adian Nur. Silakan Bang Alpon, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya pertemuan kita hari ini ada beberapa artinya gini, saya senang sekali dengan penyampaian dari kawan-kawan, para pelatih semua. Pertama, semuanya sehat. Kemudian tetap pelatihan sesuai kebutuhannya masing-masing.
Kemudian hari ini Pak Dikdik ada ya, monitor juga Pak Dikdik. Dan kawan-kawan, terima kasih sudah mengadakan acara pertemuan virtual ini. Dan tentunya ini salah satu cara kita untuk bertemu di masa pandemi COVID yang paling aman. Dan ini juga saya agak sebentar ya, suara saya agak lemah. Bisa dimatikan situ? Ya dimatikan jadi. Satu dua. Bentar ya. Tes. Ya udah pas banget. Ya, baik. Anunya jalan, speakernya nggak. Ya. Jadi kawan-kawan semua, ke depan ini nanti kita akan menggunakan fasilitas ini sampai nanti kondisi COVID ini sudah hilang. Jadi untuk sementara ke depan, fasilitas Zoom meeting ini akan kita maksimalkan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan para pelatih dan atlet semua. Terkait dengan baterai fitness test, ini memang banyak pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang menjadi laporan dari kawan-kawan Timonep kepada Binpres. Memang ini kawan-kawan sekalian, kami paham bahwa PPA yang saudara-saudara pelatih pernah ekspos di Binpres itu tetap berjalan, namun di tengah-tengah kondisi saat ini tentunya tidak akan maksimal. Akhirnya kami coba merancang suatu metode cara mengetes, mengevaluasi kawan-kawan para pelatih, bagaimana kondisi para atlet, sehingga kemudian muncullah format baterai fitness test yang mungkin para pelatih, kawan-kawan pelatih ini hampir setiap bulan melaksanakan ini. Memang kenapa harus setiap bulan? Itu juga pertanyaan yang paling besar dari kawan-kawan sekalian. Memang seperti kita ketahui bahwa memang evaluasi itu sedianya memang harus dilakukan setiap bulan. Nah, oleh sebab itu, karena juga mengetahui bahwa situasi kondisi juga tidak memungkinkan kawan-kawan pelatih itu melaksanakan pelatihan dengan sempurna, karena dibatasi oleh peraturan dari pemerintah, di mana kita juga dilarang berkumpul dan seterusnya, maka kami coba merancang satu tes bersama dengan konsultan kemarin, dan tes baterai fitness test ini memang sudah diuji memang. Validitasnya sudah diuji dengan situasi saat ini untuk mengukur bagaimana sih kondisi para atlet yang ada. Untuk itu, memang kita coba merancang tes ini dengan sesederhana mungkin dengan memanfaatkan peralatan yang ada di rumah atau dimanapun atlet itu berada, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Sehingga muncullah ada 5 item fitness yang menurut kita itu sudah bisa memberi informasi terkait dengan kondisi atlet kita. Yang pertama itu ada bagaimana kita mengukur kekuatan otot-otot seluruh otot-otot bagian bawah, kemudian otot-otot bagian atas, kemudian kekuatan otot kita sendiri, termasuk kemampuan aerobik atau endurance daripada atlet kita. Semuanya bisa terangkum atau bisa tercermin dengan kita melaksanakan 5 poin daripada tes tersebut. Kemudian juga kawan-kawan sekalian, banyak juga pertanyaan, apakah tes ini bisa kita rubah? Untuk saat ini, kawan-kawan sekalian, apa yang sudah kita tetapkan ini memang sedianya jangan dirubah. Tetap aja, misalkan ada banyak laporan dari kawan-kawan Timonep juga mengatakan bahwa tinggi box itu bisa nggak diturunkan menjadi dari 40 cm disesuaikan dengan tinggi atlet. Nah ini dengan
mohon maaf kawan-kawan sekalian, ini tetap saja dengan ketinggian tersebut, karena memang ini sudah melalui analisa dan kajian daripada yang membuat ini. Seperti itu. Memang kita kalau melihat bahwa hasil tesnya ini yang atletnya pendek, tentunya akan sedikit. Betul, bisa aja seperti itu. Tapi yang dilihat adalah ketepatan, kemudian progresif daripada si atlet itu dari tes pertama, tes kedua, sekarang ini kan masuk ke tes ketiga ya. Dan berikutnya akan ada tes keempat. Itu yang dilihat. Jadi bukan lomba-lombaan, artinya si atlet ini mengalahkan ini, tidak. Tapi kita melihat rekor daripada atlet tersebut dari awal sampai tes terakhir, seperti itu. Jadi jangan dirubah, tetap aja dengan tinggi 40 cm ya, 40 cm. Kemudian pertanyaan lain, kenapa sih setiap bulan? Tadi sudah saya jawab bahwa itu memang sedianya memang setiap PPA itu selalu kita akan adakan tes, seperti itu. Dan kawan-kawan sekalian, terkait dengan tes ini juga, dari laporan dari tim MONEP itu, masih banyak kawan-kawan juga yang selalu terlambat melaksanakan tes ini. Nah, oleh sebab itu, ke depan, masuk ke bulan Agustus ini, tim MONEP itu akan meningkatkan pengawasan kepada kita semua, sehingga tes yang keempat nanti, kita harap itu menjadi suatu tes yang wajib. Artinya seluruh atlet yang tergabung di dalam pemusatan latihan desentralisasi itu wajib mengikuti tes tersebut. Mungkin kawan-kawan pelatih yang senior yang selalu mengikuti beberapa PON, itu kita kenal ada yang namanya tes Grand Test dari KONI, yang dilaksanakan langsung oleh KONI. Nah, di masa sekarang, tes keempat itu adalah tes yang dilaksanakan oleh KONI. Sama, bisa kita samakan dengan Grand Test yang dulu-dulu pernah kita laksanakan. Dan ini akan kita laksanakan entah itu di tes keberapa, tapi untuk tes ke depan, yang tes sekarang ini kan tes ketiga. Artinya tes keempat, itu kita berharap semua atlet hadir dalam pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan juga pelatih juga kita harap mendampingi. Nanti mungkin dari tim MONEP sudah menyampaikan undangan tersebut, pemberitahuan awal untuk rencana ini. Itu dilaksanakannya tanggal berapa itu? 24. Ya, dari informasi saya dapat itu tanggal 24 akan dilaksanakan secara virtual oleh tim MONEP. Jadi sekali lagi saya berharap kawan-kawan sekalian para pelatih, pada saat nanti jadwal tersebut sudah, saya berharap bahwa kawan-kawan itu bisa hadir pada saat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Karena ini juga menjadi evaluasi kita semua, bahwa tes ini sangat penting bagi kami, bagaimana kami bisa mengawasi, kemudian mengevaluasi kawan-kawan atlet yang sedang berlatih di rumah masing-masing. Kami berharap tes ini bisa segera berakhir bersamaan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi selama pandemik ini terus masih berlangsung, kemudian ada aturan-aturan dan larangan-larangan dari pemerintah yang masih berlaku, maka COVID ini tetap akan menjadi sarana kita untuk mengukur, mengevaluasi kondisi atlet kita. Jadi sekali lagi saya mohon kawan-kawan pelatih, ini adalah satu alat yang sampai saat ini yang bisa kita gunakan. Mungkin nanti dalam perjalanannya ada konsep-konsep baru, itu bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi saya sampaikan, sampai sejauh ini 5 item tes ini adalah alat yang bisa kita gunakan bagaimana kita bisa mendapat gambaran terkait dengan atlet-atlet
Bapak Ibu para pelatih yang ada di latihan di rumah masing-masing. Mungkin itu, dan sekaligus juga saya ingin sampaikan, tadi saya menyimak dari laporan kawan-kawan, atlet itu tetap latihan di tempatnya masing-masing, dan sebagaimana juga, misalkan di Samarinda ini memang masih dilarang berkumpul, walaupun 2 minggu yang kemarin itu sudah ada sinyal untuk membolehkan kita berkumpul, tapi 2 minggu sampai hari ini masih belum ada tanda-tanda bahwa status merah ini dikendorkan. Arti malah semakin ditingkatkan, bahkan kita dilarang untuk berkumpul. Oleh sebab itu, saya berharap para pelatih tetap berlatih di rumah, para pelatih tetap menyarankan kepada atletnya untuk tetap menjaga kesehatan dan berlatih di rumah sesuai dengan program Bapak Ibu para pelatih yang sudah diprogramkan kepada para atletnya. Jadi nanti kami pada saat ini juga akan mengirim format, ini mengirim yang kesekian kalinya format-format latihan. Bapak dan Ibu-Ibu para pelatih sekalian bisa mempelajari, dan kemudian juga kami akan melampirkan. Mungkin ada para pelatih yang belum sempat melihat video bagaimana urutan pelaksanaan dari tes itu, maka nanti dari tim ONEP juga akan men-share kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian supaya bisa diikutin bahwa model pelaksanaan tes baterai fitness test ini adalah seperti nanti yang ada di video. Seperti itu. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan pada tanggal akhir bulan nanti, itu semuanya sudah lancar dilaksanakan. Mungkin sementara itu dari kami, dari Winpress. Sekali lagi, selamat berlatih dan tetap semangat. Selamat berlatih di rumah dan tetap semangat. Terima kasih Pak Budi, silakan. Terima kasih Pak Alfon atas masukannya, arahannya, khususnya kepada para pelatih menyangkut pelaksanaan rencana pelaksanaan baterai fitness test sesi ketiga pada bulan ini, dan nanti akan segera disampaikan jadwalnya. Insya Allah untuk jadwal nanti kita sampaikan, dan mudah-mudahan semua atlet dari masing-masing cabur bisa mengikuti baterai fitness tersebut. Kami berikan dulu kesempatan kepada Pak Luki atau Pak Dik-Dik. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Luki atau Pak Dik-Dik untuk baterai fitness test, sehingga teman-teman cabur bisa lebih memahami dan bisa lebih mempersiapkan dengan baik pelaksanaan baterai fitness test untuk sesi ketiga pada bulan ini. Silakan Pak Luki atau Pak Dik-Dik kalau ada yang ingin disampaikan, supaya teman-teman juga mendengar langsung dari konsultan teknik Clinical Team. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menyimak dari beberapa informasi sekaitan dengan agenda dari pertemuan ini. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, rupanya para atlet kita mampu menjaga kondisi dengan benar, dengan baik atas arahan para pelatih, dan ini sebuah progres yang luar biasa. Mudah-mudahan sampai nanti di PON, kondisi-kondisi yang mampu dipelihara oleh para atlet melalui arahan para pelatih ini benar-benar bisa sesuai dengan harapan kita nanti di PON tentunya. Ada beberapa hal yang tadi saya simak, terutama kaitan dengan baterai fitness test ini, terutama penyeragaman. Secara prinsip bahwa
kita tahu yang namanya tes dan pengukuran itu ada pengujiannya. Ya, ada 3 hal penting yang harus kita pahami bersama, dan saya yakin teman-teman pelatih juga sudah memahami bahwa tes dan pengukuran itu harus ada tingkat kesesuaian. Artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan dari setiap kegiatan dalam hal mencari data, terutama dalam hal kebugaran kondisi saat ini. Latar belakang kenapa baterai fitness test ini kita coba arahkan, ya, atau kami coba arahkan, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk berharap terhadap beberapa spesifikasi dari tuntutan cabang olahraga. Sehingga mau tidak mau dengan mundurnya PON, kemudian dengan kondisi yang saat ini, maka kita harus mencoba untuk membuat setiap peluang kebugaran itu tidak boleh menurun. Dan orientasi dari baterai fitness test ini adalah, prinsipnya adalah level fitness. Kita tahu bahwa kebugaran jasmani itu ada 2 kaitannya. Pertama berkaitan dengan skill, yang kedua berkaitan dengan kesehatan. Jadi ada health related fitness, ya, physical fitness dengan yang skill related physical fitness. Nah, orientasi kita bukan ke skill, karena saya yakin teman-teman di cabang olahraga skillnya tinggal dijaga memorinya itu pasti akan kembali. Tetapi kondisi saat ini adalah kondisi kesehatan kita, healthy kita. Ya, jadi kita lebih menekankan kepada kualitas kebugaran untuk tetap bisa sehat, ya, bisa bugar dan bisa imun kita tetap terjaga. Oleh karena itu lebih kepada penekanan healthy related fitness, ya, physical fitness. 5 item yang kita coba siapkan itu adalah mewakili secara keseluruhan. Ya, kaitan dengan perbedaan-perbedaan tidak perlu dikhawatirkan karena ini sifatnya individual, ya, bukan sifat kompetisi, tetapi sifat individual. Tadi sudah ditegaskan oleh Saum Alpon, saya rasa itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan kaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam item per item. Ya, jadi sekali lagi ketentuan ini adalah ketentuan yang sudah berstandar. Bahkan standar ini boleh dikatakan standar internasional. Ya, mudah-mudahan jika para atlet kita bisa memenuhi standar internasional di dalam hal penyelesaian setiap item, maka sebenarnya level kebugaran atlet kita itu ada pada kebugaran level di atas WHO. Karena WHO itu punya standar minimal. Ya, sehingga kebugaran atlet kita kalau bisa menjalankan baterai fitness test, maka ada semacam garansi bahwa kualitas ketahanan otot dan kualitas ketahanan kardio kita untuk meningkatkan imunisasi tubuh para atlet kita itu insya Allah akan terjaga. Ya. Tadi saya tekankan lagi apa yang disampaikan oleh Saum Alpom bahwa progres dari setiap individu itu menjadi bagian yang sangat penting. Ya, progresnya bukan kompetisi di antara individu satu dengan individu yang lain. Ya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam hal pelaksanaan setiap item itu bisa mewakili untuk semua, ya. Jadi bukan untuk spesifikasi bahkan spesialisasi, ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kondisi ini setelah berlalu maka baterai fitness test pun bisa lebih spesifik, ya, tentunya, ya. Tapi untuk sementara ini karena kondisinya masih labil, belum stabil dan sifat kebugaran kita masih sifat general, maka item-item tes ini adalah sudah mewakili dari berbagai kebutuhan dari kualitas kebugaran para insan olahraga atau seluruh yang bisa melakukan aktivitas secara rutin, terutama yang levelnya atlet. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya sangat senang kaitan dengan hasil yang saya dengar tadi, kualitas kesehatan para atlet, kemudian juga komunikasi sudah mulai terjaga dengan rapi. Tinggal ada hal-hal kecil tentu itu kita bisa laksanakan sambil berjalan untuk pembenahannya. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Sensei Adrian mengenai BFT ini, bahwa plank itu adalah
jangan terlalu lama, atau tadi saya kurang begitu paham mendengarnya. Saya terus terang saja belum pernah mendengar, karena prinsip fisiologis di dalam kebugaran jasmani itu adalah semakin, ya, prinsipnya adalah semakin kuat, semakin tahan, semakin cepat, ya, semakin tinggi, ya, semakin lama, itu adalah semakin baik. Itu prinsipnya. Karena prinsip fisiologis adalah fungsional. Ya, sifat fungsional itu adalah semakin lama, maka boleh dikatakan dia punya kebugaran yang semakin baik. Semakin tahan, semakin kuat. Adapun kalau hal yang sifatnya kemudian mengganggu fungsional lain, itu tentu dalam prosedur. Biasanya ada kesalahan atau ada kelemahan di dalam prosedur. Ya, di dalam prosedurnya mohon teman-teman pelatih diperhatikan lagi bagaimana atlet melakukan. Kemudian masalah interval atau masalah istirahat dari satu item ke item yang lainnya, prinsipnya adalah prinsip pengukuran yang kedua. Kalau tadi validitas, maka prinsip yang kedua disebut dengan reliabilitas atau keajegan, keistiqomahan. Jadi kalau sudah bicara keajegan, maka semua unsur keajegan itu harus dipedomani, termasuk masa istirahat. Istirahat satu diberlakukan untuk istirahat berikutnya, termasuk antar individu dengan individu yang lainnya. Bukan berarti satu cabang olahraga melakukan ada jarak interval, cabang olahraga lain tidak. Ya, ini bukan menjadi sebuah masalah. Ya, karena apa? Sekali lagi, lihat progresnya adalah progres per individual, sehingga perlakuannya bisa sama di dalam kelompok, meskipun bisa beda di antara kelompok, itu tidak terlalu bermasalah. Nah, nanti setelah ada progres yang signifikan, maka keseragaman reliabilitasnya itu bisa menjadi universal secara menyeluruh. Ya, karena kita tidak bisa memaksakan satu individu ke individu yang lainnya untuk harus sama dengan individu yang lainnya. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan, tetapi kita cukup memperhatikan bagaimana progres agar menjadi ada kemiripan kualitasnya. Karena kita berharap semua atlet punya kemiripan pada level tertinggi. Ya. Kalau disebut kesamaan pada level tertinggi, memang sulit. Tapi kemiripan berada pada posisi level tertinggi, itu yang kita harapkan. Ya, oleh karena itu, kami berharap para pelatih lebih rajin lagi mencatat secara detail. Ya, secara detail per individu. Dan kita juga mengajarkan kepada individu untuk secara detail juga memperhatikan agar dia, ya, masing-masing atlet itu menyadari betapa pentingnya kebutuhan untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum kepada kebutuhan orang lain. Artinya kebutuhan untuk, katakanlah misalkan ketika berkompetisi dengan pihak lawan, biarkan saja dulu. Ya, tapi kalau kebutuhan sendiri sudah terpenuhi dan mencukupi untuk bisa melawan orang lain, maka di situ akan ada kemampuan lebih yang tentunya nanti dimiliki oleh setiap atlet. Jadi sekali lagi, garis besarnya adalah bahwa progres dari setiap atlet itu menjadi hal yang sangat penting, ya, bukan untuk saling berkompetisi. Nah, kaitan dengan yang Pak Adrian tadi, mudah-mudahan Pak Adrian bisa memberikan referensinya kepada saya, ya, sehingga nanti saya bisa coba cermati apa yang dimaksud dengan tidak bolehnya berlama-lama, sehingga nanti saya coba bisa kaji lagi. Kalau memang itu adalah kajian yang sifatnya mungkin kajian penelitian dan lain sebagainya, tentu ada alasan. Ya, kalau memang benar ada statement seperti itu, saya yakin ada reasoningnya, ada alasannya. Apakah alasannya dari kelompok sampel, apakah itu alasannya dari faktor eksternal program, dan lain sebagainya. Ya, sehingga ada semacam simpulan bahwa itu menjadi sepertinya tidak boleh. Nah, nanti saya coba cermati, karena saya terus terang saja belum menemukan bahwa ketika berlama-lama itu menjadi tidak boleh. Ya, prinsip kebugaran itu sebetulnya semakinnya harus semakin positif. Semakin lama, semakin tahan, semakin kuat, semakin tinggi, semakin cepat, gitu ya. Semakin lentur. Itu yang menjadi hal kebutuhan dari seorang atlet untuk berprestasi. Nah, hanya batasan-batasannya tentu ini bervariatif, tergantung kepada needs and demand-nya. Kebutuhan dan tuntutan setiap cabang olahraga tentu berbeda. Tapi sekali lagi, karena ini prinsipnya adalah healthy, ya, kesehatan untuk relatif daripada kebugaran jasmani kita, belum mengarah kepada skill. Ya, belum mengarah kepada skill.
Sekali lagi, karena kalau masalah skill saya sangat yakin teman-teman cabang olahraga itu sudah mengisi memori para atlet ya dengan memori keterampilan yang sudah automatically, jadi sudah secara otomatis. Saya rasa itu teman-teman semua dari KONI dan juga para pelatih. Sekali lagi saya hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan para atlet, para pelatih semua selalu dalam kondisi yang terbaik. Terima kasih. Saya mohon izin tidak di tempat karena sedang antar terapi orang tua ini. Terima kasih, itu saja mungkin sementara Pak Budi, Pak Sugeng, Pak Haji, semua teman-teman semua, Salam Alfon, para pelatih semua dan juga para atlet sehat selalu. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Dik-Dik. Silakan Pak Luki, mungkin ada yang mau disampaikan tambahan informasi dari Pak Dik-Dik kepada para pelatih juga. Silakan Pak Luki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, teman-teman pelatih. Ya, mohon izin Pak, menambahkan Pak. Terkait BFT, sebenarnya sejarahnya saya dengan Pak Dik-Dik buat itu, dasar pemikirannya selain yang tadi diutarakan sama Pak Dik-Dik, pada prinsipnya yaitu untuk menggambarkan level kebugaran, jadi bukan pengen spesifik gitu ya, spesifik kecabangannya, enggak. Pengen lihat kebugarannya aja, karena dikhawatirkan kan di masa pandemik begini, kalau tidak bugar, ini kan menjadi bahaya gitu. Jadi yang penting bisa jaga kebugaran. Dan pastinya ketika dibuat juga atas dasar yang satu, ketika pelaksananya yang penting adalah aman dulu. Yang dijalankan tuh, tes-tes yang dijalankan aman. Yang kedua, minim perlengkapan. Artinya minim perlengkapan adalah di rumah pakai alat yang sangat terbatas saja kita bisa gambarkan nih level kebugarannya sampai mana gitu. Nah, yang ketiga, memudahkan atlet melaksanakan tes dan memudahkan pelatih juga memonitor. Memudahkan pelatih memonitor seminim mungkin ya seminim mungkin bukan sudon tapi seminim mungkin melakukan kesalahan gitu. Nah, makanya si data rata-rata di sana satu hasilnya adalah repetisi, karena supaya mudah dimonitor di fasilitas Zoom atau Google Meet gitu, bisa dilihat secara langsung, jadi kan tahu kuantitinya berapa. Makanya rata-rata hampir semuanya bersifat repetisi di sana hasilnya gitu. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah hasil tesnya itu yang dilihat bukan seperti untuk menggambarkan, oh ini tidak masuk benchmark, bukan. Tapi adalah lihat progresifnya, lihat peningkatannya setiap bulan. Bagaimana peningkatannya setiap bulan, gitu. Jadi teman-teman nanti pada pelaksanaannya BFT ini nanti bisa dilakukan seketat mungkin, ya. Kalau bisa ya toleransinya agak sedikit lah gitu ya, supaya nanti datanya bisa valid, reliable, dan sesuai bisa menggambarkan itu semua gitu. Terus satu poin lagi, saya mau minta tolong ke semuanya teman-teman pelatih gitu ya. Saya sama Pak Dik-Dik kan setiap bulan menerima laporan nih, selalu menerima laporan program latihan, laporan juga BFT gitu ya. Nah, terutama saya mau minta tolong teman-teman kerjasamanya mengenai laporan program nih, laporan program yang setiap bulan dilaporkan gitu ya. Sebisa mungkin kalau seperti kan ini kayak cabur angkat besi, angkat berat gitu ya. Terus yang sangat-sangat kekhususan angkat besi, angkat berat, itu kan memang susah. Yang diperlukan adalah sebenarnya parameternya. Nah, tapi kalau cabur di luar itu, tolong disesuaikan dengan program penyesuaian yang
sudah kita sepakati gitu ya, yang di Excel itu. Yang pertama, yang kedua, dan tolong program penyesuaiannya terutama yang di akhir yang ada grafik-grafiknya jangan dirubah-rubah. Jadi karena saya sama Pak Dik-Dik jadi ketika nerima jadi kerja 2 kali, jadi mesti memperbaiki lagi. Nah, jadi nanti saya akan kirim ulang si Excel-nya yang sudah udah fix, udah grafiknya udah oke, udah bisa menunjukkan gitu ya. Ada perbaikan-perbaikan dan itu saya mohon jangan dirubah-rubah. Kenapa tidak dirubah? Satu, memudahkan untuk menganalisa. Yang kedua adalah supaya nanti ketika terutama kita, tim konsultan itu melakukan pelaporan, jadi laporan diagramnya itu jadi seragam. Beda cabur, tapi tetap laporannya seragam. Gitu ya. Jadi tidak beda-beda gitu. Yang ini kemarin terakhir aja ada yang beda gitu. Jadi kita mesti robah lagi, jadi lama nantinya. Gitu. Minta bantuannya ya teman-teman ya. Itu saja mungkin. Mohon izin Pak Budi, Pak Alfon, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Luki atas apa yang disampaikan dan mohon bertahan Pak, standby siapa tahu ada yang bertanya teman-teman khususnya apa yang disampaikan Pak Luki. Dari yang disampaikan Pak Alfon, Pak Dik-Dik, dan juga Pak Luki, ada beberapa hal yang menjadi resume saya. Yang pertama, sekali lagi teman-teman, kita sepakat ini bukan kompetisi per atlet, tetapi progres per individu. Jadi yang dilihat itu hanya progres per individu, bukan kompetisi masing-masing atlet dalam melakukan BFT ini. Yang kedua, ini fitness healthy, jadi kesehatan, kebugaran, bukan skill. Dan yang ketiga adalah item ini sudah mewakili semua yang terbaik lah, anggaplah karena disederhanakan, kemudian diberikan kepada atlet untuk bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan bisa diawasi oleh atlet, oleh pelatih. Sehingga yang pertama adalah mudah atlet melaksanakan, yang kedua mudah pelatih dalam melakukan pengawasan, dan alat yang digunakan juga sederhana sehingga tidak membebani kepada atlet itu. Nah itu mungkin yang kenapa BFT ini perlu dilakukan dan 5 tes ini yang dilakukan oleh atlet tersebut. Jadi insya Allah tidak ada perubahan. Saya harap teman-teman dapat menyimak ini. Jadwal juga sudah kita bagikan. Dan mudah-mudahan jadwal itu bisa terpenuhi karena semua diikuti oleh atlet dan itu sifatnya wajib untuk kita ketahui bersama progres dari masing-masing individu. Saya persilakan mungkin ada hal-hal teman-teman pelatih yang ingin disampaikan baik secara langsung melalui Zoom meeting ini maupun melalui chat. Juga sudah ada saya lihat Panahan juga ada menyampaikan mengenai peralatan yang sudah tidak layak, kemudian kendala adanya atlet yang tersebar. Itu hampir semua cabur saya pikir mengalami karena kita adanya COVID ini sehingga tidak ada yang namanya latihan secara terpusat. Silakan mungkin siapa yang ingin bertanya, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Mengenai apa BFT nih? Laporan mereka yang belum. Juga tadi disampaikan oleh Pak Luki mengenai laporan juga disinggung. Sebelum saya berikan lagi, silakan Pak Sugeng, ada yang disampaikan khususnya mengenai laporan bulanan dari teman-teman cabur. Silakan. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang kedua kali. Teman-teman pelatih dimanapun saudara berada yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami dari tim Monep mengingatkan kembali bahwa laporan pelaksanaan program itu bisa sudah dilaporkan per tanggal 26 setiap bulannya. Sehingga tidak ada lagi alasan teman-teman tidak melaporkan, karena ini menyangkut hak daripada pelatih dan atlet. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai dengan saat ini yang baru melaporkan hasil BFT-nya hanya 6 cabur yang bulan Juli, melakukan BFT di bulan Juli.
Saya bacakan saja yang sudah melaporkan. Sepak takraw, taekwondo, panahan, judo, wusu, taulong, dengan panjat tebing. Selebihnya belum menyampaikan ke konsultan. Mengapa? Hal ini kami ingatkan kembali, ini adalah dasar kami nanti untuk mengetahui sampai sejauh mana progres yang akan kita dapatkan ketika nanti di bulan Agustus kita lakukan BMT kembali. Jadi sekali lagi kami sampaikan teman-teman pelatih untuk segera menyampaikan laporan BMT per atlet, masing-masing atlet sebelum pelaksanaan yang keempat ini di bulan Agustus. Jadi ini saja tambahan dari kami, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pelatih dan atlet. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ajis, mumpung kita belum berikan kesempatan teman-teman, mohon maaf ini, silakan Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Teman-teman para pelatih, cuma menambahkan sedikit saja. Tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Dik dan Pak Lutfi. Cuma saya harapkan pada saat BFT ini kita tes nanti para pelatih memperhatikan gerakan yang baik dan tepat untuk atlet-atletnya. Biasanya atlet itu sering curi gerakan pada saat item padat yang ada di sini, yaitu push up and sit up. Jadi betul-betul karena ini menghitung waktu dan kebugaran. Jadi sekali lagi saya harap teman-teman pelatih memperhatikan gerakan ini, jangan curi gerakan. Sekali lagi jangan curi gerakan. Jangan spekulasi karena ini menghitung waktu dan kemampuan dari atlet masing-masing. Saya kira dari saya tambahan untuk diperhatikan para pelatih mengarahkan atletnya, karena 3 bulan ini kita langsung sama atlet. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ajis, Ketua Tim Monep. Silakan ada tambahan lagi dari Babe Bunyamin. Kami persilakan pada Babe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya mengingatkan kepada teman-teman pelatih, yang pertama harus pakai datanya harus terisi. Ya, jangan lupa itu. Nanti kalau tidak terisi bisa bilangnya tidak bisa virtual. Jangan. Nah, terus cari yang tempat bukan blank spot. Nah, mengingatkan 2 hal itu. Nanti alasan atlet tidak punya paket data atau bagaimana. Nah, jadi susah nanti kita melihatnya. Itu 2 hal. Kemudian yang saya ingatkan, mungkin nanti Bung Luki atau Pak Dik menambahkan, ketika plank atau core itu 1 menit goyang apakah sudah batal? Kalau menurut saya batal sudah. Kalau dia core atau plank tadi 1 menit terturun atau pantatnya naik, berarti sudah batal. Jangan dihitung terus, sudah sampai yang waktu kita tentukan. Itu teman-teman. Jadi pelatih perlu disikapi betul-betul atletnya. Kalau dia jauh, temannya bagaimana mengvirtualkan untuk kita lihat, nanti bisa kita hitung di seremoni. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Babe Bunyamin atas tambahannya, dan menurut saya sangat penting karena menyangkut komunikasi. Karena yang dipentingkan tadi beliau adalah jangan sampai teman-teman pelatih dan juga atlet pada saat BFT tidak memiliki paket. Kalau paketnya ada, tambah lagi sinyalnya kurang bagus, ya juga tidak akan baik kita berkomunikasinya. Ada yang ingin disampaikan pelatih, silakan. Apa saja, apakah menyangkut mengenai persiapan pelaksanaan BFT, juga atau ada kendala yang selama ini dialami selama pandemi ini. Tentu kalau soal kebosanan pasti, yang saya yakin karena semua cabur mengalami, tetapi tentu kita
sebagai pelatih bisa memberikan masukan, memberikan motivasi kepada atlet untuk tetap berlatih dengan semangat dan baik. Silakan angkat tangan yang mau menyampaikan atau langsung saja membuka audionya. Hah? Yudo, Bang Adian, silakan. Ya, silakan yang lain standby ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma menyampaikan harapan yang sangat besar sekali. Seandainya program ini terus berlanjut dan hanya Kaltim saja yang memilikinya, saya yakin kita bisa bersaing kok. Amin. Terutama di cabur judo. Selama ini khusus judo Pak ya, kita selalu terkendala dengan mereka bisa tryout keluar. Jadi ya kayak Jawa Barat, Bali, DKI, mereka sebenarnya nggak berlatih di kampung, mereka berlatih di luar. Ya wajar lah kalau mereka, kan, karena mungkin kerjasama mereka sudah oke di sana, dengan khususnya di Korea. Nah di situ kendala kita. Tapi ketika ada COVID ini, maka saya yakin Kaltim bisa bersaing. Ya artinya bukan menjadi ini sebuah keberuntungan, tidak juga. Artinya sama-sama nggak bisa keluar kita gitu loh. Ya. Oke, selanjutnya Pak, yang kedua, saya mohon maaf tadi mungkin saya salah atau bagaimana. Saya sampaikan tadi karena beberapa waktu yang lalu saya minta saran kepada Pak Luki. Kenapa kata saya ya anak buah saya ini pada maju-maju gitu kan. Akhirnya saya diberikan saran, ada beberapa sehingga saya modif sedikit. Saya mulailah latihan, saya masukkanlah core ya, atau pelvis stabilization, mulai dari twist sampai glide break gitu kan. Nah itu saya ada semacam 10 itu saya anggap sebuah bonus untuk mereka. Itu di program saya ada gitu kan. Mudah-mudahan itu kalau ada kekeliruan ya mohon dikoreksi. Berkenaan dengan yang tadi yang disampaikan yang saya sampaikan di awal tadi, saya mohon sharing aja. Karena saya pernah membaca seorang profesor bernama Stat McGill dari University of Waterloo, Kanada, mengatakan bahwa memaksakan diri untuk menahan posisi plank dalam waktu yang lama malah bisa meningkatkan risiko tubuh mengalami cedera. Pasalnya, saat menahan posisi plank, otot-otot di tubuh akan merasa lelah jika dilakukan dalam waktu yang terlalu lama. Hal ini malah bisa menahan beban tekanan di punggung. Artinya risiko masalah pada tulang punggungnya ikut meningkat. Ini kebetulan mudah-mudahan artikel ini saya salah gitu ya. Kalaupun ini yang saya baca ini ternyata pengertian saya yang salah, saya mohon maaf, mohon diluruskan. Karena ada keraguan ketika saya mencoba untuk memasukkan salah satu pelvis stabilization saya atau core, bagian dari core mengenai salah satunya ada plank step up, plank walk out gitu kan. Nah itu ada membutuhkan waktu yang ya, karena di sini diizinkan sekitar 30 detik saja. Nah, apalagi saya pakai saya coba pakai repetisi di sekitar 14 lah ya, karena sesuai itu sedikit-sedikit meningkat gitu kan, dengan setnya yang juga meningkat secara pelan-pelan gitu. Nah, jadi berangkat dari itu, sehingga ada pertanyaan saya, sehingga mudah-mudahan tidak ada keraguan di kedepannya. Masih banyak yang lain lagi, tapi harapannya nanti mungkin saya akan selalu berkomunikasi, selama ini juga sering berkomunikasi dengan Pak Didi, dengan Mas Loki, banyak sekali masukannya untuk menambah pembenaran saya, sehingga mudah-mudahan lah. Dan saya yakin kalau seandainya hanya Kaltim yang memiliki program ini, saya yakin bisa bersaing. Tapi kalau seandainya ada daerah lain, saya tidak tahu deh. Mungkin terjadi persaingan yang sama jadinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yudo, silakan teman-teman pelatih yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan. Jadi mohon menanyakan atau memberikan masukan berbeda ya dengan Bang Adian. Kalaupun sama jadi nggak disampaikan lagi sehingga waktu. Nanti dijawab oleh Bang Alpon atau Pak Luki. Standby dulu Pak. Silakan ada yang lain, kita 3 dulu kalau ada. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang ditanyakan atau bagaimana? Kendala dan sebagainya, silakan. Mumpung kita bertemu ini. Ada? Kalau belum ada, saya persilakan yang siapa dulu nih mengenai tryout tadi kan, saya pikir masukkan aja karena semua kita sama ini, posisi sama, kondisinya sama, se-Indonesia semua kita COVID semua. Nah, jadi saya pikir untuk kondisi latihan pasti hampir sama.
Untuk yang kedua, Pak Luki mungkin bisa menjawab. Juga Pak Didik, saya masih monitor. Silakan apa yang disampaikan Bang Adian mengenai plank test tadi. Ya, silakan Pak Dik. Baik, terima kasih. Saya coba mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Babeh dengan yang sampai Sendiri Aryan. Ini berhubungan nih kelihatannya. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh hasil kajian tersebut, ya, hasil kajian tersebut memang benar. Namun itu jika dilakukan dalam jumlah pengulangan, ya, artinya bukan dalam posisi tes gitu ya. Kalau posisi tes kan hanya 1 kali. Nah, apa yang disampaikan oleh Babeh tadi memang benar, ya, memang benar. Dan secara detail, kalau memang kita sebagai pelatih, kita bisa mencatat di menit keberapa atau di repetisi keberapa. Ya, kalau misalkan seperti dalam plank itu di menit keberapa dia sudah tidak kelihatan sanggup lagi menahan secara stabil. Karena prinsipnya adalah stabilisasi. Jadi kalau sudah ada getaran, kemudian sudah ada sifat labilitas, maka di situ harus kita catat. Tetapi karena ini adalah sebuah tes, maka biarkan sampai ada ketidaksanggupan yang maksimal. Artinya maksimal tidak sanggupnya. Ya, artinya sudah ada perubahan yang sangat signifikan dari sebuah labilitas, baru dihentikan. Selama dia masih bisa stabil, walaupun dalam kondisi yang nyaris tidak stabil, dibiarkan dulu, tidak ada masalah, karena ini tes bukan latihan. Tapi kalau latihan, benar apa yang disampaikan oleh Sensei Adrian, itu harus dihentikan dan untuk persiapan melakukan pengulangan berikutnya, sehingga plank ini diarahkan untuk tidak terlalu lama, tetapi harus menjadi lebih sering. Ya, prinsip tes dengan prinsip latihan itu ada relatif perbedaan. Ya, jadi kalau melakukan untuk latihan yang nantinya akan melakukan pengulangan kembali planknya, maka jangan terlalu lama. Tapi kalau hanya untuk 1 pengulangan saja, maka lakukan yang selama mungkin. Nah, itu yang dianut di dalam prinsip melaksanakan tes. Karena tes itu cuma 1 kali. Ya, prinsip tes adalah 1 kali. Sehingga selama mungkin atau semampunya dalam waktu berapa lama. Itu prinsip. Jadi kajian itu benar, ya, kajian itu benar, hasil penelitian juga benar, tapi itu adalah berupa treatment, berupa perlakuan yang diberikan perlakuan kepada beberapa sampel dengan melakukan beberapa jumlah repetisi dalam gerakan plank. Ya, jadi yang dimaksud dengan tidak terlalu lamanya di sini adalah karena harus memberikan kesempatan fungsi tubuh agar mampu melakukan pengulangan berikutnya. Itu prinsipnya. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Sensei Adrian itu sama sebenarnya. Hanya dalam penerapan kita perbedaannya adalah kajian penelitian untuk praktis atau untuk latihan dengan untuk tes itu relatif berbeda. Itu saja sih sebetulnya perbedaannya. Ya, tapi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Sensei Adrian itu benar, karena itu adalah kajian untuk jumlah dalam melakukan pengulangan setiap treatmentnya. Ya, tapi kita sedang melaksanakan tes, bukan untuk melaksanakan latihan. Tapi kalau dalam latihan benar, mau 30 detik, mau 40 detik, mau 1 menit, tetapi dengan melakukan pengulangan-pengulangan berikutnya. Nah, kemampuan jumlah pengulangan berikutnya pun itu harus teranalisis, harus teramati. Jadi kemampuan repetisinya berapapun itu harus tercatat. Setelah kemampuan repetisi keberapa, dalam setiap berapa lama, itu atlet sudah tidak mampu mengalami sifat stabil. Nah, itu yang menjadi catatan kita di situ, bahwa kemampuan seseorang itu ada batas kemampuan maksimalnya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Babeh tadi ketika harus dihentikan itu adalah dalam proses tes, sementara yang disampaikan oleh Sensei Adrian itu adalah dalam proses kajian-kajian penelitian yang sifatnya praktis.
ya, bukan sifat tes. Ya. Jadi semua dalam posisi yang benar statementnya. Hanya mungkin perbedaan penempatannya saja. Jadi kalau misalkan Mbak B mengatakan tadi harus dihentikan, bisa ya, bisa tidak, dan kalau dihentikan kita punya catatan. Ya, artinya catatan yang sudah tidak bisa stabil itu kita strike. Di satu sisi tes kita bisa strike, tapi di sisi lain kalau kita ingin mencermati signifikansi atau kebermaknaan, kita juga memberikan kesempatan kepada atlet untuk sampai batas kemampuan optimal, meskipun belum maksimal, tapi ada batas kemampuan optimal. Sebelum maksimal itu ada batas kemampuan optimal. Nah, di saat optimal itulah kita bisa hentikan. Ya. Tapi harus diyakinkan bahwa memang atlet itu melakukan dengan benar, ya, melakukan dengan benar, bukan dengan kepura-puraan. Kalau kepura-puraan tidak mampu dan pura-pura goyang, ya itu sebenarnya bukan batas kemampuan maksimal. Itu saja mungkin tambahannya sedikit mengklarifikasi, tapi dalam posisi kedua-duanya benar, hanya untuk penempatannya saja antara tes dengan latihan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Barangkali nanti Mas Luki bisa menambahkan. Kayaknya udah kejawab semuanya, Pak. Sama, Pak. Ya, mantap lah gitu Bang Luki. Ya, selain masih ada waktu kurang lebih 8 menit, teman-teman, kalau kita sepakat kita berakhir jam 17. Ada yang disampaikan kira-kira selain Bang Adian? Yang ada chatnya nanti tetap kita perhatikan, pada umumnya sama peralatan ya. Taekwondo, silakan. Oke. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Mas Luki, Pak Dik-Dik, dan juga jajaran pengurus KONI yang telah menyediakan waktunya bagi kami untuk bersilaturahmi dan juga memberikan informasi mengenai latihan kami selama pandemi COVID ini. Pertanyaan saya, di dalam melakukan baterai tes ini, yang mana telah disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Dik-Dik, bahwa melakukan baterai tes ini sudah dijadwalkan ada baterai tes pertama dan juga baterai tes kedua. Lalu sifatnya individu dan juga untuk bukan berkompetisi di dalam melakukan tes. Sehingga bisa meningkatkan imun tubuh anak-anak. Nah, kalau untuk mau menjaga imun tubuh anak-anak, sehingga kondisinya tetap stabil, sehingga nanti untuk berlanjut lagi, untuk menghadapi PON nanti, saat kondisi normal telah pulih, di dalam mengikuti kegiatan latihan, sehingga anak-anak ini mereka ada garansinya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dik-Dik. Apa boleh di dalam melakukan tes ini, kami melakukannya di setiap meso atau setiap minggu. Sehingga kondisi anak-anak, imun tubuhnya tetap terjaga. Mungkin itu pertanyaan dari saya, mohon kiranya dapat dijawab oleh Pak Dik-Dik, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik terhadap atlet-atlet yang ada di luar Samarinda yang melakukan latihan di rumah masing-masing. Terima kasih waktu dan kesempatan. Bang Alfred, silakan mungkin Pak Dik-Dik atau Pak Luki mungkin sudah menyimak apa yang disampaikan pelatih taekwondo tadi. Artinya pertanyaannya Pak, silakan. Pak Dik-Dik ya, silakan Pak Dik-Dik. Baik, terima kasih. Terima kasih, Saung Alfred. Secara prinsip, yang namanya item test itu bisa menjadi item practice, ya, karena
setiap bentuk tes itu awalnya juga adalah dari bentuk pelatihan. Nah, jadi sebetulnya tidak ada yang melarang atau tidak ada larangan bahwa bentuk tes tidak boleh dipakai sebagai bentuk pelatihan. Itu tidak. Jadi bentuk tes boleh bahkan direkomendasikan, tetapi harus divariasikan. Karena sifat baterai tes itemnya itu sangat terbatas. Sementara dalam latihan itu harus bervariasi. Ya, silakan. Karena flank sendiri itu variasi flank itu banyak sekali. Dan saya lihat di taekwondo sudah melakukan beberapa bentuk gerakan yang dasarnya menjadi rangkuman dalam flank di antaranya, ya, termasuk step up dan lain sebagainya. Prinsipnya yang ada di dalam baterai tes, jika memang ingin digunakan sebagai salah satu konten di dalam latihan, itu bukan hal yang menjadi masalah. Bahkan untuk menjaga kualitas kebugaran, disarankan untuk melakukan hal yang tingkat kemiripannya ada. Hanya mohon divariasikan. Ya, divariasikan. Artinya ditambahkanlah dengan bentuk-bentuk latihan lain yang kemudian terangkum dalam bentuk-bentuk yang ada di dalam tes. Ya. Hanya sekali lagi tadi yang dikatakan oleh Sampai Adrian, kalau menjadi bagian dari praktis, jangan terlalu lama. Atau jangan selama-lamanya. Ya. Kalau untuk latihan. Karena latihan itu prinsipnya drill. Drill itu prinsipnya pengulangan. Ada repetisi. Ketika ada repetisi dan ada set, maka harus ada toleransi. Dan toleransinya bukan hanya jumlah, kuantitas saja, tetapi juga kualitas. Nah, kualitas ini adalah fungsional yang utama. Ya, kualitas itu adalah fungsional yang utama. Oleh karena itu, setiap individu menjadi berbeda berapa lamanya. Nah, untuk berapa lama sebagai materi dari latihan, supaya pengulangannya lebih tepat, maka data yang ada di dalam hasil tes itu bisa dijadikan acuan. Contoh misalkan, ada yang atlet mampu melakukan 2 menit. Nah, 2 menit kalau ingin menjadi 70% latihannya, maka itu adalah menjadi 1,4. Atau misalkan 2 menit itu nanti dikali 70%-nya dikali 1,3. Ya, 1,3 dikali 120. Nah, itu adalah nanti jumlah waktu durasi untuk setiap pengulangan pada saat dia melakukan. Tinggal nanti repetisinya berapa, setnya berapa, batasi dengan kemampuan setiap individu. Ya. Jadi saya kalau boleh menyarankan malah akhirnya, kalau memang ada pertanyaan seperti itu, saya menyarankan rajin-rajinlah menyisipkan di dalam setiap mikro untuk minimal satu sesi di dalam satu mikro itu sifatnya stabilisasi. Dan karena kondisinya adalah atlet kita atlet elit, maka saya menyarankan atau merekomendasikan untuk menggabungkan antara stabilisasi yang spesifik dengan yang general. Bahkan kalau perlu yang spesial. Ya, jadi yang general untuk semua cabang olahraga bentuknya, kemudian yang spesifik adalah ada di cabang olahraga tersebut, yang spesial ada pada kemampuan potensi atlet di nomornya atau di eventnya. Ya, seperti di POMSE dengan di Kyorugi ada perbedaan bentuk gerakan yang sifat stabilisasinya. Nah, karena atlet kita adalah atlet elit, dan antara stabilisasi general, stabilisasi spesifik, dan stabilisasi yang sifatnya spesial. Ya, saya rasa itu mungkin jawaban sementara. Silakan Mas Luki barangkali ada tambahan. Saya sedikit menambahkan dari Pak Dik-Dik. Mungkin kalau misalnya nanti mensiasati dalam bentuk tes nanti dimasukkan ke dalam bentuk latihan, jadi disiasatinya tuh kayak disiasati disisipkan, cuman nanti keuntungannya adalah jadi kayak ngambil data tes, kayak data tes colongan, cuman jangan dibilang tes gitu, seperti latihan saja, tapi hasilnya dicatat. Nah, ini juga jadi bisa pegangan latih, sehingga nanti tesnya itu bisa nyicil sebenarnya, cuman jadi catatan dan dilihat perkembangannya. Ingat,
bukan benchmarknya yang jadi patokan, tapi progresifnya dari mikro ke mikro, bagaimana nih, misalnya planknya, perkembangan dari mikro ke mikro, kemampuannya seperti apa gitu. Kira-kira begitu tambahannya, Pak. Terima kasih. Pak Budi di mute itu. Terima kasih Coach Luki. Ya, mohon maaf tadi di mute ini. Jadi terima kasih Pak Luki, Pak Dik-Dik atas apa yang ditanyakan Bang Alfred. Masih ada kira-kira teman-teman yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Saya persilakan. Aduh kan. Iya, padahal Kalau tidak ada mungkin ini beda. yang ingin disampaikan, saya akan menyampaikan resume kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Yang pertama adalah alhamdulillah semua atlet dari informasi yang disampaikan oleh pelatih semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang terpenting dalam suasana pandemi pada waktu-waktu terakhir ini. Yang kedua, tetap semua melaksanakan kewajibannya selaku atlet, tetap latihan, baik itu setiap hari maupun waktu tertentu. Yang penting dalam 1 bulan atau bahkan 1 minggu ada yang latihan. Ini kita patut berikan apresiasi kepada atlet dan mudah-mudahan pelatih juga tidak henti-hentinya selalu melakukan pengawasan dan komunikasi kepada masing-masing atletnya. Yang ketiga, ada beberapa teman-teman yang chat ke kami dalam Zoom ini, seperti panahan, mengenai peralatan yang sudah tidak layak, kemudian ada angkat berat, mengenai sepatu, itu tentu akan menjadi perhatian kita, karena juga saya yakin teman-teman yang lain, cabur yang lain, juga mengalami kendala untuk saat ini mengenai peralatan atau perlengkapan latihan. Ini menjadi perhatian kita semua, baik selaku tim Monep, bahkan juga sebagai pengurus Poni Kaltim, khususnya teman-teman dari Binpres Poni Kaltim. Yang keempat, jadwal baterai fitness test itu sudah di-share ke teman-teman sekalian. Insya Allah mulai tanggal 24 Agustus itu ada jadwalnya sudah, setiap cabur berapa, silakan dipelajari, kemudian disampaikan ke atletnya. Dan juga materinya sudah disampaikan, apa-apa yang diteskan, kemudian termasuk video juga sudah disampaikan. Dan kita berharap semua atlet dapat mengikuti baterai fitness test tersebut sesuai dengan jadwal masing-masing. Yang terpenting adalah tadi dipesankan oleh Babe Bunyamin khusus, mudah-mudahan pada jadwal tersebut masing-masing atlet juga ada paket kuotanya, itu yang penting. Karena kalau jadwalnya bisa terpenuhi, paketnya nggak ada, juga nggak bisa, nah kan gitu. Paketnya ada, sinyalnya lagi nggak ada, susah juga. Kadang-kadang ada bilang, kamu harusnya beli sama sinyalnya, ini teman-teman yang susah kalau gitu. Jadi mudah-mudahan paket ada, sinyal ada, jadi sehingga semua bisa dimonitor, baik oleh pelatih maupun oleh tim Monep itu sendiri. Kemudian sekali lagi, ini sifatnya progres per individu. Dan teman-teman perlu kami sampaikan, supaya kita ada kepahaman bersama, ini sudah yang keempat BFT ini sebenarnya. Jadi bulan Agustus ini sudah yang keempat. Yang ketiga itu bulan Juli. Jadi setiap bulan diharapkan ada baterai fitness test. Walaupun ada atau tidak ada instruksi dari tim Monep, ada dari Binpres, itu sebagai sebuah sirkulasi, udah kewajiban. Dalam 1 bulan dijadwalkan untuk BFT setiap cabur dan setiap bulan, sehingga bisa dievaluasi kondisi atlet dan kondisi atlet kebugarannya dan segera dilaporkan kepada tim Monep. Dan itu yang Agustus ini sudah yang keempat. Dan baru ada beberapa cabur yang hari ini dari 15 itu baru ada 4 cabur yang menyampaikan, yaitu taekwondo, panahan, judo dan panjat tebing. Mudah-mudahan yang lain dalam waktu dekat segera menyampaikan hasil baterai fitness test untuk disampaikan kepada konsultan yang BFT ketiga bulan Juli 2020. Yang kelima, laporan bulanan tentu juga menjadi
kewajiban seorang atlet. Jadi harap tetap dimonitor latihannya setiap hari atau setiap waktu. Kemudian tanggal 26 sudah disampaikan kepada Binpres, kepada konsultan, dan tanggal 26 setiap bulan, karena setiap bulan kita sampai tanggal 25 aja monitor atlet itu. Jadi tanggal 26 ke atas, untuk kemudian kita harapkan tanggal 1 itu teman-teman atlet dan pelatih sudah menerima haknya dari KONI Kaltim. Dan yang terpenting tadi dari Pak Luki, jangan ada dirubah. Jadi apa adanya. Kolom formatnya jangan dirubah, termasuk mungkin latihan dan sebagainya, hasil latihannya, jangan sampai ada perubahan, sehingga tidak mengalami keterlambatan atau kerja 2 kali dari konsultan. Dan terakhir kami sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk berlatih, untuk atlet dan teman-teman pelatih tetap semangat untuk melakukan memberikan program latihan kepada atlet, melakukan komunikasi, semangat melakukan pengawasan, sehingga kondisi apapun yang kita hadapi pada saat ini tidak ada menjadi masalah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Bang Adian dan secara umum kita bisa memenuhi target yang diharapkan 5 besar pada PON 20 2021 di Papua. Dan yang terpenting adalah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak ada halangan apapun. Terima kasih kepada teman-teman pelatih yang hadir pada hari ini, kepada Pak Dik-Dik, kepada Pak Luki, juga kepada Ketua Tim Monep, pimpinan Tim Monep, dan seluruh rekan-rekan Tim Monep yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut setiap waktu, tidak hanya hari ini, dan selalu kita akan adakan, sehingga komunikasi kita tidak terputus setiap bulan, baik mungkin melalui telepon, melalui WA, video call, dan sebagainya. Saya mohon maaf selaku moderator, selaku host pada hari ini ada kehilapan keliruan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memaklumi, karena ini memang hal yang semuanya baru bagi kita, sehingga kita diharuskan untuk bertemu seperti ini. Jarak jauh, tapi saya yakin jauh jarak tapi dekat di hati lah begitu. Dan saya yakin sama semua dengan teman-teman sekalian apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih juga kepada Kabid Binpres yang hari ini khusus untuk hadir, walaupun saya tahu beliau juga dalam keadaan masih standby menjaga ibunda yang sedang sakit, dan mudah-mudahan kita doakan segera sembuh dan kembali pulih kondisi beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Kami akhiri pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam olahraga. Terima kasih.